Quran surat Ali Imran ayat 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tidaklah ada seorang nabi pun berlaku curang, dan barang siapa yang berlaku curang, maka akan datanglah dia dengan barang yang dicuranginya itu pada hari kiamat. Kemudian akan dibayar penuh untuk tiap-tiap diri apa yang dianiaya. Tentang korupsi. Tidaklah ada seorang nabi pun berlaku curang. Di dalam ayat ini terdapat kalimat yaghulla dan yaglul yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata curang. Di dalam kamus Arabi tersebut arti gholla yaghullu ghollan, yaitu seseorang mengambil barang sesuatu lalu memasukkan dengan sembunyi ke dalam kumpulan barang-barangnya yang lain. Kemudian dipakailah kalimat ini untuk orang yang mendapat harta rampasan perang atau ghanimah. Lalu sebelum barang itu dibagi dengan adil oleh kepala perang, telah lebih dahulu disembunyikannya ke dalam penaruhannya, sehingga barang itu tidak masuk dalam pembagian. Maka samalah keadaan itu dengan mencuri. Karena menurut peraturan perang, harta rampasan itu dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu sehabis perang, baik besar maupun kecil. Lalu oleh kepala perang, barang itu dibagikan menurut adilnya. Walaupun menurut kebijaksanaan beliau, barang yang didapat oleh si fulan diserahkan pula kepadanya untuk dimilikinya sendiri. Akan tetapi yang terlebih dahulu hendaklah semuanya dijadikan hak Baitul Mal. Maka orang yang bersikap curang, main gholul, itu dipandang sebagai orang yang berkhianat. Ada diceritakan bahwasanya kaum Bani Israel suatu ketika berperang di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam. Ada antara mereka yang menyembunyikan rampasan itu ke dalam ikat pinggangnya karena takut kelak tidak dibagikan kepadanya. Seketika Nabi Musa menanyakan nama-nama barang-barang itu, banyaklah yang menyembunyikan. Lalu Nabi Musa berseru memanggil segala barang yang dicuri atau dicurang itu. Maka berloncatan barang-barang tersebut dari ikat pinggang si curang itu. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa seorang nabi tidaklah akan berlaku sehina itu, terutama Nabi Muhammad SAW sendiri. Barang rampasan dikumpulkan dan beliau bagi dengan adil kepada 5 bagian, yang 4/5 untuk segenap pejuang menurut pembagiannya yang adil, sekian untuk berjalan kaki, dan sekian untuk yang berkuda. Adapun tinggal 1/5 dinamai untuk Allah dan Rasulnya. Terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41. Dan ditegaskan juga untuk keluarga terdekat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Sebagaimana yang akan kita tafsirkan kelak pada waktunya. Maka sampai pun kepada barang rampasan yang beliau berhak mengambilnya dari yang 1/5 itu, tidaklah beliau ambil dengan sembunyi. Ayat ini menegaskan bahwa kelakuan curang seperti demikian bukanlah perangai seorang nabi. Tegasnya bukanlah perangai Nabi Muhammad SAW. Ayat ini jelas sekali penangkis serangan atau salah terima atau fitnah yang dilontarkan oleh orang yang tidak jujur terhadap Rasul. Ada berbagai riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun karena ketika terjadi peperangan Badar setelah harta rampasan dikumpulkan, ternyata hilang sehelai khotifah
yaitu selai selendang bulu atau wol berwarna merah yang bisa dipergunakan penutup kepala pada musim dingin. Maka ada yang berkata, mungkin Rasulullah sendiri yang mengambil untuk beliau. Orang ini berkata tidaklah dengan maksud menuduh atau memburukan, melainkan merasa bahwa jika beliau yang mengambil, itu adalah hak beliau. Akan tetapi riwayat ini didoifkan oleh setengah ahli tafsir, sebab riwayat Ibnu Abbas ini mengenai perang Uhud. Tetapi menurut riwayat yang dikuatkan oleh Al-Qalbi dan Muqatil, memang sebab turun ayat ini ialah di perang Uhud itu juga. Kata riwayat itu, pemanah-pemanah yang dipandang salah karena meninggalkan posnya itu, menyangka bahwa harta rampasan tidak akan dibagikan kepada mereka sebagaimana di Badar. Apatah lagi mereka merasa bersalah dan mendengar perkataan mereka itu. Berkatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu sangka kami akan berbuat curang dan tidak akan membaginya kepada kamu? Karena itu turunlah ayat ini. Riwayat lain lagi ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ad-Dahak bahwa Rasulullah mengirimkan beberapa orang pengintai kepada suatu daerah musuh. Kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan dibagi-bagi. Akan tetapi para pengintai tadi tidak hadir ketika rampasan itu dibagi-bagi. Lalu ada antara mereka yang menyangka bahwa mereka tidak akan dapat pembagian. Kemudian setelah mereka datang ternyata bagian untuk mereka ada disediakan. Maka turunlah ayat ini menegur persangkaan mereka yang buruk itu dan yang menyatakan bahwa Nabi tidaklah akan berbuat curang dengan pembagian harta rampasan dan sekali-kali tidaklah Nabi akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri beliau sendiri. Ayat ini dapat kita ambil saripatinya untuk menjadi iktibar bagi kita. Jika kita mendapat kesempatan menduduki tempat mulia sebagaimana kedudukan Nabi ketika itu, yang jadi kepala perang atau kepala pemerintahan, bahwa jika ada kekayaan negara, janganlah dicurangi dan janganlah berbuat korupsi dengan harta negara. Dan barang siapa yang berlaku curang, maka akan datanglah dia dengan barang yang dicuranginya itu pada hari kiamat. Artinya pada hari kiamat akan terbukalah rahasia itu sebab dia akan datang sendiri membawa barang yang dicuranginya. Dia tidak akan dapat bersembunyi lagi. Kemudian akan dibayar penuh untuk tiap-tiap diri apa yang telah diusahakannya. Setelah dipertimbangkan besar kecil kecurangannya, diganjarlah dia dengan ganjaran yang setimpal. Kemudian akan dibayar penuh untuk tiap-tiap diri yang dianiaya. Kita misalkan dengan perbuatan korupsi yang masih merajalela dalam suatu negara, sejak dari kepala negara sampai kepada menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi telah ditulari oleh kecurangan korupsi, sehingga berkuasa hidup mewah dan mengumpul kekayaan negara untuk diri sendiri. Sedangkan rakyat banyak mati kelaparan, telah kurus kering badannya, mereka telah diperas dengan berbagai ragam pajak, tetapi mereka tidak merasakan nikmat hidup sedikit juga. Pegawai-pegawai kecil yang gajinya hanya cukup untuk makan 4 hari dalam sebulan dipaksa oleh keadaan itu berbuat korupsi pula. Mereka terlambat datang ke kantor sebab lapar, lalu mencatut di luar, dan mereka terlambat pulang sebab masuk ke pasar terlebih dahulu mencari yang akan dimakan. Sedang di dalam kantor mereka tidak bekerja sepenuhnya. Mereka pun telah mengkorupsi waktu sebagai akibat yang pasti dari korupsi orang atasan. Negeri pun bertambah lama bertambah hancur. Maka di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini terdapatlah kepastian bahwasanya kelak segala korupsi itu akan dihitung dan dinilai kembali pada hari kiamat. Tidak ada orang yang akan teraniaya. Segala korupsi adalah salah
tetapi sebab-sebab timbul kesalahan pun akan masuk dalam pertimbangan, sehingga hukum yang dijatuhkan ada yang lebih berat dan ada yang lebih ringan. Di dalam sejarah Islam telah kita dapati bagaimana khalifah-khalifah Rasulullah melaksanakan ayat ini. Di dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab, sahabat Rasul yang terkenal, Abu Hurairah telah diangkat jadi pemungut zakat. Setelah berhasil beliau memungut zakat itu, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkannya kepada khalifah untuk dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawabnya selesai, tidak ada yang dicurigakan. Akan tetapi di tangannya ada satu barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Annalaka hadza?" Ini dari mana engkau dapat? Lalu Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah salah seorang pembayar zakat untuk dirinya sendiri. Dengan tegas, Khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkannya. Karena kalau bukan dia diutus untuk memungut zakat, tidak adalah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kemudian dari masa ke masa kalimat annalaka haza, dari mana kau dapat ini, telah jadi kata bersayap dalam pemerintahan Islam untuk mengadakan pemeriksaan kekayaan pejabat-pejabat negara. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dimasukkan oleh ahli-ahli sejarah Islam dalam golongan Khulafaur Rasyidin, telah terjadi pula bahwa pengawas Baitul Mal menghadiahkan sebuah kalung emas untuk putri khalifah karena merasa bahwa hal itu tidak lebih dari patut. Sebab khalifah terlalu keras menjaga sehingga tidak ada pungutan kekayaan untuk diri beliau sendiri atau untuk anak-anaknya. Setelah putrinya kelihatan memakai kalung itu, kontan khalifah bertanya lagi, "Annalaki hazi?" Dari mana kau dapat ini? Atau bagaimana jalannya sampai kau dapat memakainya? Putri menjawab bahwa itu adalah hadiah yang pantas diterima. Dengan kontan pula barang itu segera beliau suruh tanggalkan. Sebab barang itu adalah kepunyaan kaum muslimin atau kepunyaan negara menurut istilah kita sekarang. Dan diancamnya putrinya itu dengan membaca ayat ini bahwasanya orang yang berbuat curang akan datang dengan barang yang dicuranginya itu pada hari kiamat. Takutlah kau, wahai anakku yang tercinta, bahwa engkau kelak akan datang ke hadapan mahkamah Allah dengan barang yang kau curangi ini dan akan diselidiki dengan saksama. Langsunglah barang itu dikembalikan ke dalam Baitul Mal. Melihat dan menelik pelaksanaan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz ini, nyatalah bahwa komisi yang diterima oleh seorang menteri karena menandatangani suatu kontrak dengan suatu penguasa luar negeri dalam pembelian barang-barang keperluan menurut rasa halus iman dan Islam adalah korupsi juga namanya. Kita katakan menurut rasa halus iman dan Islam ialah guna jadi pedoman bagi pejabat-pejabat tinggi suatu negara bahwa lebih baik bersih dari kecurigaan umat. Mungkin dalam ilmu fikih ada yang menghalalkan itu, tetapi rasa halus agama lebih dalam dari semata-mata fikih. Dengan semata-mata fikih kita dapat mencari seorang kiai untuk menjadi pokrol. Akan tetapi rasa iman yang mendalam dalam jiwa kita sendiri akan selalu mengetuk memberi ingat kesalahan itu.